Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan kembali puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas izinnya lah kita masih diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan, dan kemampuan sehingga dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan di tahun 2020 ini. Tak lupa, semoga sholawat serta salam selalu tercurah kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman yang penuh dengan kezaliman, kebatilan, ke zaman yang terang benderang seperti saat ini. Alhamdulillah, pada video kali ini saya Marisa dari kelas 11 masih diberi kesempatan untuk berbagi sedikit mengenai ilmu yang saya miliki. Semoga yang sedang mendengarkan video ini masih menjalankan puasanya, masih dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan suasana hati yang senang dan bahagia. Insya Allah pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut mengenai keutamaan di bulan Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwasannya bulan Ramadan adalah bulan yang lebih baik daripada bulan-bulan lainnya? Ternyata pada bulan ini jugalah Allah menurunkan Al-Quran sebagai hidayah atau penunjuk jalan, sebagai pembeda antara yang buruk dan yang baik, yang batil dan yang benar. Nah, selain itu, pada bulan Ramadan ini juga alhamdulillah kita bisa bertemu dengan suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, selain itu juga ternyata Allah menyebutkan dalam firman-Nya Quran surat Al-Baqarah ayat 185 bahwasannya bulan Ramadan itu lebih dari itu. Allah ingin kita meresapi lebih lanjut mengenai bulan Ramadan yang telah Allah tetapkan ini. Berdasarkan tafsir dari salah satu ahli tafsir Universitas Islam Madinah, yaitu Syekh Muhammad Sulaiman Al-Ashqar, yang menyebutkan bahwasannya puasa adalah hubungan antara hati kita sebagai hambanya dengan hati sang pemilik langit dan bumi ini yang telah menurunkan Al-Quran kepada kita semua. Kemudian ia juga menyebutkan bahwasannya puasa adalah sebab dari penjernihan pikiran kita, penyucian hati kita sebagai manusia yang kemudian akhirnya dapat mengambil manfaat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian disebutkan bahwasannya Ramadan ini di mana Al-Quran diturunkan haruslah menjadi bulan sebenar-benarnya kita mendekatkan diri, memiliki ketergantungan yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya kita merealisasikan hal tersebut? Tentu saja dengan terus membaca Al-Quran, dengan terus mengkaji Al-Quran itu sendiri. Dimana membaca dan tilawah ini udah bukan sekedar baca aja, bukan. Tapi gimana caranya kita kemudian membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, mencari lebih lanjut mengenai makna-makna dari terjemahan itu sendiri, mencari tafsirnya, kemudian kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita masing-masing. Kita dapat mengamalkannya, dan bukan sekedar itu, kita juga dituntut untuk bisa menyebarkan isi dari Al-Quran itu sendiri, agar kebaikan-kebaikan yang ada di dalam Al-Quran itu terus tersebar luas dan dapat diketahui oleh orang banyak. Selain itu, ternyata dalam firman Allah Quran surat Al-Baqarah ayat 185 ini disebutkan bahwasannya kita akan mengakhiri bulan puasa ini dengan mengagungkan Allah dengan seagung-agungnya, yaitu dengan melaksanakan hari Idul Fitri. Nah, selain itu, Allah juga menyebutkan dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu menghendaki kemudahan dalam setiap ajaran dan syariatnya.
Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin memberikan segala sesuatu yang cuma-cuma, tidak ada manfaatnya, malah lebih banyak mudaratnya bagi kita sebagai hambanya. Mungkin banyak orang yang masih berpikir bahwasannya puasa itu cuma bikin capek, puasa itu ngapain sih, cuma nahan makan, minum, udah gitu aja. Enggak, puasa itu lebih dari itu. Dan puasa adalah salah satu hal yang perlu kita syukuri lebih lanjut. Kenapa? Karena bagi mereka yang telah melaksanakan puasa dengan sebenar-benarnya puasa, mereka semua akan melihat, akan dapat membuka matanya dengan kebaikan-kebaikan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Kita menjadi lebih mudah bersyukur dengan apapun itu. Kemudian kita akan lebih mudah dalam mengontrol emosi, hawa nafsu. Itu semua akan berjalan, akan tumbuh dalam hati kita masing-masing jika kita memaknai puasa ini bukan hanya sekedar menahan makan dan minum semata. Maka dari itu, marilah kita jadikan bulan Ramadan di tahun 2020 ini bulan Ramadan yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya, di mana kita mampu mendekatkan diri lebih lanjut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana tilawah Al-Qur'an bukan sekedar tilawah khatam setiap hari, tapi tanpa makna di dalamnya. Lebih baik, lebih mulia bagi kita yang setelah membaca Al-Quran tersebut kita kaji lebih lanjut, kita maknai lebih lanjut, dan jadikan setiap ayat-ayat Al-Quran tersebut menjadi hiasan, menjadi amalan yang dapat kita perbuat dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga kita semua dapat menyelesaikan minimal 1 kali khatam Al-Quran pada bulan Ramadan tahun ini. Mungkin ada yang masih ketar-ketir di rumahnya, ada yang mikir besok bisa sahur gak ya, nanti bisa buka gak ya. Tapi percayalah, insya Allah Allah akan memberikan jalannya. Allah tidak akan mungkin memberikan kita sebuah ujian, sebuah cobaan di mana kita tidak dapat melaksanakan hal tersebut. Allah Maha mengetahui segalanya, maka titipkanlah doa dan titipkanlah rasa percaya itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila sedari tadi ada perkataan yang kurang mengenakan untuk didengar, yang kemudian menyakiti hati dari para pendengar atau para penonton. Karena sesungguhnya kesalahan itu hadir dari diri saya sendiri, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Syukran, mari kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.